Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi kajian anak dengan hambatan pendengaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi yang diampu oleh Ibu Wahyu Nur Malasari, Magister Pendidikan. Yang disusun oleh kelompok 5 dengan anggota yang pertama Yunisa Indarwati, dan yang kedua Vera Dwi Nurhayati, dan yang ketiga Habi Nugroho. Materi yang akan kelompok kami sampaikan yaitu mengenai yang pertama, menjelaskan hakikat anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu, dan yang kedua, menguraikan karakteristik anak tunarungu, dan yang ketiga, menguraikan klasifikasi anak tunarungu. Yang keempat, menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran anak dengan hambatan pendengaran. Yang kelima, menjelaskan asesmen pada anak dengan hambatan pendengaran. Dan yang terakhir, keenam, yaitu menerangkan alat bantu untuk anak tunarungu. Materi yang pertama yaitu menjelaskan hakikat anak dengan hambatan pendengaran. Pengertian anak dengan hambatan pendengaran. Anak dengan hambatan pendengaran adalah seorang yang mengalami hambatan dalam pendengaran akibat ketidakberfungsian sebagian atau seluruh alat pendengaran. Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan bahasanya sehingga memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus untuk mencapai kehidupan lahir batin yang layak. Selanjutnya, dampak ketunarunguan terhadap perkembangan bahasa anak dan hambatan pendengaran. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak dengan hambatan pendengaran. Munculnya hambatan pendengaran, jumlah sisa pendengaran, status mendengar orang tua, dan lain-lain. Terlepas dari itu, seperti anak pada umumnya, anak dengan hambatan pendengaran memiliki kapasitas untuk bahasa, kemampuan berbahasa dan berbicara. Anak dengan hambatan pendengaran dapat dikembangkan secara optimal melalui bimbingan dan latihan secara berkesinambungan. Selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai menguraikan karakteristik anak tunarungu. Permanarian Somat dan Tati Hirnawati mendeskripsikan karakteristik ketunarunguan dilihat dari segi yang pertama, karakteristik dari segi intelijensi. Intelijensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal, yaitu tinggi rata-rata dan rendah. Aspek inteligensi yang bersumber pada variabel seringkali rendah, namun aspek inteligensi yang bersumber pada penglihatan dan motorik akan berkembang dengan cepat. Yang kedua, karakteristik dari segi bahasa dan bicara. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal pada umumnya, karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Yang ketiga, karakteristik dari segi emosi dan sosial. Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif seperti egosentrisme yang melebihi anak normal, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas, ketergangguan terhadap orang lain, perhatian mereka lebih sukar dialihkan, umumnya memiliki sifat yang polos dan tanpa banyak masalah, dan lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, menguraikan klasifikasi anak tunarungu. Menurut Bourdieu, klasifikasi ketunarunguan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelompok 1, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Yang kedua yaitu kelompok 2, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian. Yang ketiga yaitu kelompok 3, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Yang keempat yaitu kelompok 4, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Yang kelima yaitu kelompok 5, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Unden membagi klasifikasi ketunarunguan menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat terjadinya ada 2, yaitu ketunarunguan bawaan dan ketunarunguan secara lahir. Yang kedua yaitu berdasarkan tempat kerusakan, dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah. Yang kedua yaitu kerusakan pada telinga bagian dalam. Yang ketiga yaitu berdasarkan taraf penguasaan bahasa, dibagi menjadi 2, yaitu tuli prabahasa dan tuli purna bahasa.
Materi yang keempat yaitu menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran anak dengan hambatan pendengaran. Siswa dengan hambatan lebih mengandalkan visualnya serta pembelajaran bahasa khususnya dan mudah dipahami jika guru melakukan prinsip-prinsip di bawah ini. Yang pertama yaitu prinsip keterarahan wajahan, yaitu prinsip ini menurut guru ketika memberi penjelasan hendaknya menghadap ke anak atau face to face. Yang kedua yaitu prinsip keterarah suaraan, yang mana penjelasan ketika berbicara, guru hendaknya menggunakan lafal atau ejaan yang jelas. Yang ketiga yaitu prinsip intersubjektivitas, yang mana pembelajaran guru dan siswa dengan hambatan pendengaran sebagai unsur yang penting harus dapat membangun suatu kesamaan dalam proses pengamatan. Yang keempat yaitu prinsip konkretan, yaitu dalam memberikan pembelajaran kepada siswa dengan hambatan pendengaran harus konkret, dikarenakan anak dengan hambatan pendengaran memiliki daya abstraksi yang rendah dibandingkan anak yang tidak memiliki gangguan pendengaran. Yang kelima yaitu prinsip visualisasi, yang mana penglihatan anak dengan hambatan pendengaran berusaha memperoleh informasi. Untuk itu semua pembelajaran yang diberikan guru hendaknya dapat diilustrasikan dalam bentuk gambar yang yaitu bercerita. Yang keenam yaitu prinsip keperagaan, yang mana dengan hambatan pendengaran ia mengalami gangguan organ pendengarannya, maka mereka lebih banyak menggunakan indera penglihatannya dalam pembelajaran. Yang ketujuh yaitu prinsip pengalaman yang menyatu, yang mana prinsip ini menyatukan informasi yang diterima, mengajak anak dengan hambatan pendengaran untuk mengalami secara nyata sehingga memudahkan mereka. Yang kedelapan yaitu prinsip belajar sambil melakukan, yang mana pembelajaran hendaknya dapat bermakna bagi semua siswa, tidak terkecuali bagi anak dengan hambatan pendengaran. Untuk itu segala sesuatu yang dipelajari harus dapat dipraktekkan dan dilakukan oleh anak dengan hambatan pendengaran tersebut. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, menjelaskan asesmen pada anak dengan hambatan pendengaran. Asesmen sebagai salah satu langkah awal untuk mendeteksi gangguan atau kelainan perkembangan pada anak sejak dini. Yang melakukan asesmen anak tunarungu yaitu guru umum atau regular edu teacher, guru pendidikan khusus, dokter atau medis, psikolog, paramedis, pekerja sosial, terapis, dan lain-lain. Tujuan dari asesmen itu sendiri yaitu agar diperolehnya data akurat untuk pembuatan program dan layanan bagi anak tunarungu, baik untuk kepentingan pendidikannya maupun rehabilitasi bahkan penempatan anak. Selanjutnya materi yang keenam, menerangkan alat bantu untuk anak tunarungu. Alat bantu dengar sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan pendengaran. Di antaranya, SOEYES adalah aplikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang dikhususkan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus, yaitu tunarungu wicara. Yang kedua yaitu Bisindo adalah sistem komunikasi yang praktis dan efektif untuk penyandang tunarungu Indonesia yang dikembangkan oleh tunarungu sendiri. Jadi kesimpulan dari materi yang kelompok kami sampaikan yaitu anak tunarungu merupakan anak yang mengalami gangguan pendengaran yang diklasifikasikan ke dalam tuli atau deaf dan kurang pendengaran atau hard of hearing. Ketunarunguan memberikan dampak terhadap perkembangan bahasa dan bicaranya, terutama bagi anak tunarungu sejak lahir atau prabahasa. Sebagai dampak dari ketunarunguannya tersebut, hal yang menjadi perhatian adalah kemampuan berkomunikasi anak tunarungu yang rendah. Maka dalam pembelajaran di sekolah anak tunarungu harus mendapatkan penanganan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki. Baik, itu tadi materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.